Ya, hari ini kita akan membahas dari kitab Mazmur nomor yang ke-27 ya. Kita berdoa sebentar. Tuhan, Engkaulah terang kami, siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Kuduskan kami semua supaya kami layak dibentuk oleh firman-Mu dan Roh Kudus memenuhi hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan bacakan saudara sekali lagi Mazmur nomor 27 ya. Mazmur nomor 27 ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku akan tetap percaya. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku dalam kemahnya. Aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, setelah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang yang hidup. Nantikanlah, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Jadi Mazmur 27 ini sangat terkenal ya. Dan kemudian dari ayat yang pertama ada tertulis Tuhan adalah terangku ya. Jadi God the Lord is my light ya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Sebetulnya tapi tema dari Mazmur ini adalah berharap dan percaya kepada Tuhan. Jadi tema dari Mazmur ini adalah menunggu Tuhan dengan percaya kepada Tuhan. Ya, Tuhan adalah terangku itu sebetulnya adalah pembukanya. Tetapi temanya adalah berharap kepada Tuhan, yaitu menunggu Tuhan dengan percaya kepada Tuhan. Jadi Mazmur ini sangat terkenal. Saya mengenal seorang pendeta di gereja rumah tangga di Tiongkok yang dipenjara 22 tahun waktu revolusi kebudayaan dan dia di dalam keadaan mengalami kerja paksa itu setiap hari dia menyempatkan waktu untuk naik ke satu bukit lalu mendeklamasikan Mazmur 27 ini ya. Nah, jadi Tuhan adalah terangku. Nah, seperti yang saya katakan minggu lalu, kita akan mencoba membahas satu persatu, lalu nanti kita doakan gitu. Jadi itu sebenarnya sederhana. Apa yang kita mengerti, kita doakan di hadapan Tuhan. Kita mencoba membacanya lagi dengan perenungan yang sudah dibagikan, lalu mendoakan sehingga Mazmur ini benar-benar berbicara kepada kita, gitu ya. Jadi milik kita. Jadi Tuhan adalah terangku. Nah, 2 minggu yang lalu saya sudah berkata kalau Tuhan di sini itu Yahweh, gitu ya, Yehova. Jadi bukan cuma Tuhan, begitu. Namanya Tuhan. Nah, artinya apa? Artinya Tuhan ini adalah Allah yang mengikatkan diri kepada saya. Tuhan ini adalah Allah yang setia kepada janjinya, ya, Allah yang baik, yang Allah dari covenant, dari perjanjian yang selalu beserta dengan saya, ya. Jadi Yahweh, kata Yehova ini berasal dari apa? Berasal dari ini merupakan singkatan dari nama Tuhan yang diberitahukan kepada Musa. Waktu Musa bertanya, siapa Tuhan namamu? Tuhan berkata, aku adalah aku, ya. Jadi aku adalah aku itu maksudnya apa? Aku selalu beserta dengan engkau. Dulu, sekarang, dan seterusnya. Jadi Tuhan, waktu kita berkata Tuhan atau Yahweh, Yehova, itu artinya bahwa kita mengamini Tuhan itu selalu beserta kita. Tuhan tidak meninggalkan kita.
Lalu di sini dikatakan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Jadi Daud ini adalah seseorang yang mengenal Tuhan. Jadi kita mengenal Tuhan itu bukan berarti ya, bukan hanya berarti bahwa kita teologinya itu bagus. Ya, teologi itu penting, tapi yang lebih penting dari sekedar pengetahuan itu adalah mengalami Tuhan. Ya, kita mungkin teori bisa banyak sekali, itu bagus. Tetapi teori yang banyak tanpa dialami itu sebetulnya kurang ideal, tidak ideal. Jadi bagaimana kita mengalami Tuhan? Nah, orang yang mengalami Tuhan itu adalah orang yang terdorong untuk menggunakan metafor, gitu ya. Metafor itu seperti bahasa umpama ini. Tuhan adalah terang. Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah keselamatanku. Jadi dia bukan cuma bilang Tuhan itu maha kuasa, Tuhan maha baik, tapi dia itu memakai kata umpama, Tuhan itu terangku. Jadi ini menunjukkan suatu hubungan yang sangat personal, begitu ya. Hubungan yang sangat pribadi. Atau dalam bahasa yang lebih keren itu hubungannya eksistensial. Saya mengalami Tuhan itu sebagai terang saya, yang menerangi saya. Nah, waktu kita membaca perkataan ini, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Nah, kuncinya bagaimana untuk mengerti ayat ini? Kita mesti mengerti dinamika emosinya apa. Apa yang dialami orang, apa yang dirasakan, begitu. Nah, itu yang mesti kita pikirkan. Apa yang dirasakan oleh Daud waktu dia bilang Tuhan terangku? Apa yang dirasakan oleh Daud waktu dia bilang Tuhan itu keselamatanku? Jadi waktu kita berdoa atau membaca Alkitab, yang penting itu bukan hanya berpikir, tapi juga merasakan. Ya, merasakan, mendalami, menghayati. Jadi membaca Alkitab tanpa menghayati itu sebetulnya tidak tepat, begitu ya. Apalagi Mazmur. Jadi kita itu mesti menghayati apa artinya ya Tuhan adalah terang. Nah, terang ini maksudnya apa ya? Terang ini maksudnya apa? Nah, di sini kita mencoba mengupas. Jadi terang itu efeknya apa ya bagi pengalaman saya? Apa itu dinamika emosi yang ditimbulkan waktu kita itu mengalami terang? Terang itu apa? Nah, terang di dalam banyak budaya, ya terang itu termasuk dalam Alkitab, terang itu ada hubungannya dengan kehidupan. Kalau nggak ada terang, ya nggak ada hidup, begitu. Jadi waktu saya di Amerika atau waktu saya pernah pelayanan di New Zealand waktu itu, pernah ke sana. Itu ada waktunya di mana sinar matahari itu kurang, begitu. Jadi orang-orang di barat ini kadang-kadang bingung kenapa kita ini orang Asia ini kok takut ya sama sinar matahari ya. Waktu katanya cuma orang Asia itu kalau hari panas itu bawa payung katanya. Ya, takut gosong katanya. Wah, kalau kita sama sinar matahari itu senang sekali. Kenapa? Karena sinar itu melambangkan kehidupan katanya. Kalau sinar itu mau terang, kalau ada matahari baru tumbuhan bisa tumbuh ya, makanan bisa ada ya. Jadi sinar itu penting, menimbulkan kehangatan, kehidupan. Jadi ini arti daripada firman Tuhan. Tuhan adalah terangku itu artinya apa? Nah, tadi Yehova itu Allah yang beserta aku. Tuhan adalah terangku adalah penyertaan Tuhan. Itu aku alami sebagai sesuatu yang memberikan kehidupan, begitu. Yang memberikan kehangatan. Jadi apa artinya Tuhan beserta aku? Tuhan beserta aku itu Tuhan yang memberikan kehangatan, memberikan kehidupan, jaminan. Nah, tapi ada hal yang lebih penting lagi. Tuhan adalah terangku, itu artinya apa? Tuhan itu terang karena apa? Karena kebalikan dari terang itu gelap. Nah, kita itu takut dengan kegelapan. Ya, kita takut dengan gelap. Nah, gelap kalau nggak ada matahari, gelap ya lama-lama mati semua. Tumbuhan nggak bisa bertumbuh. Bukan hanya itu, gelap itu menakutkan. Ya, kenapa kok gelap itu menakutkan ya? Kenapa? Karena waktu gelap itu kita nggak jelas arahnya mau kemana, betul nggak? Ya, jadi banyak anak kecil, termasuk orang dewasa, ya takut gelap. Kalau tiba-tiba rumah lampu mati, waduh takut semua, gelap. Dan kemudian kita jalan jadi was-was. Kenapa? Takut tersandung, takut jatuh. Nah, kegelapan ini sangat menakutkan. Di Alkitab terang itu selalu dilawankan dengan apa? Dengan kegelapan. Nah, gelap itu artinya tidak jelas. Jadi gelap itu artinya kita tidak punya orientasi. Jadi ini seperti yang saya bilang tempo hari, disorientasi. Gelap itu artinya masa depan kita tidak jelas mau kemana. Ya, apalagi dalam masa-masa seperti ini kadang-kadang kita lihat analisa para ahli ya, kita lihat waduh kok menakutkan ya.
Ini vaksin adanya kapan? Kita juga bingung, ya. Untuk negara-negara yang seperti negara-negara tertentu yang sudah menangani wabah ini dari awal, wah sekarang keluar gelombang 2, gelombang 3, ya. Dilonggarkan sedikit sudah keluar gelombang lagi. Waduh, kita itu merasa masa depan itu sangat gelap, ya. Tidak pasti apa yang terjadi. Nah, di dalam kegelapan ini Tuhan itu terang, ya. Jadi artinya apa? Tuhan itu memberikan arah, tidak gelap. Di depan tidak gelap. Nah, maksudnya apa ya? Maksudnya di sini itu kebersamaan Tuhan, ya. Kebersamaan Tuhan itu walaupun tidak langsung kasih tahu kita apa yang terjadi di depan, tapi kebersamaan Tuhan itu memberikan kita suatu penghiburan bahwa everything is going to be alright. Semuanya pada akhirnya akan baik. Walaupun kita tidak tahu ya baiknya gimana. Itu pakai cara Tuhan, pakai waktu Tuhan. Tapi asal Tuhan bersama kita, ini seolah-olah terang. Ya, terang. Jadi misalnya waktu anak saya sama saya berjalan di taman, begitu ya, di taman. Gelap, anak saya pegang tangan saya erat-erat. Walaupun gelap, seolah-olah saya ini jadi terangnya anak saya. Kenapa? Karena saya menjadi guide dia. Saya tahu saya kemana, begitu. Jadi Tuhan adalah terangku, itu artinya Tuhan itu menuntun aku, ya, menuntun aku sehingga aku tidak takut. Walaupun apa? Walaupun di depan itu gelap, begitu. Walaupun itu tidak pasti, tapi asal ada Tuhan bersama dengan saya, nah saya tidak perlu takut lagi. Nah di situ. Dan kemudian di sini dikatakan apa? Tuhan adalah keselamatanku, ya. Tuhan adalah keselamatanku. Keselamatan. Apa artinya keselamatan? Nah, keselamatan itu kita selalu di dalam kosakata orang Kristen, keselamatan itu artinya masuk ke surga, ya, diselamatkan. Sebetulnya arti daripada Alkitab itu lebih besar dari itu. Keselamatan itu artinya dilepaskan, dibebaskan, ya, dibebaskan. Ya, dibebaskan memang termasuk nanti kita di surga, tapi itu juga bisa kita alami di dunia. Dilepaskan dari Tuhan, oleh Tuhan dari mara bahaya. Nah, keselamatan itu melepaskan kita dari apa? Nah, tadi kan saya bilang, terang dilawankan dengan apa? Kegelapan. Kalau keselamatan dilawankan dengan apa? Keselamatan itu dilawankan dengan bahaya. Ya, dengan bahaya, dengan kebinasaan. Ya. Jadi kita takut di dalam keadaan bahaya, dalam keadaan sesak, Tuhan akan melepaskan saya. Nah, ini saudara lihat dinamikanya ya. Caranya melihat Mazmur seperti ini. Lihat emosinya. Tuhan adalah terangku. Itu memberikan apa? Kelegaan. Lawan terang apa? Kegelapan. Kegelapan itu mendatangkan apa? Ketakutan. Nah, begitu. Jadi kita belajar dari emosinya. Tuhan adalah apa? Keselamatan. Keselamatan mendatangkan apa? Kelegaan. Lawan dari keselamatan apa? Lawan dari keselamatan adalah kesesakan. Ya juga ketakutan. Begitu. Nah, seperti itu. Lalu Daud bilang, oleh karena Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapa aku harus takut? Nah, jadi di sini kita diajak oleh Mazmur untuk mengenal diri sendiri. Ada emosi positif, ada emosi negatif. Emosi positifnya apa di sini? Keyakinan, kepercayaan, ketenangan. Emosi negatifnya apa? Ketakutan. Nah, begitu. Ya. Lalu Tuhan adalah benteng hidupku. Ya. Apa artinya Tuhan adalah benteng hidupku? Tuhan adalah benteng hidup. Benteng hidup itu maksudnya yang melindungi. Jadi kita ini sekarang kan di zaman modern ya. Kalau di zaman lama belum ada pesawat terbang ya. Jadi kalau satu kota dikepung oleh musuh, kota itu bersandar pada benteng ya, pada benteng. Nah, dulu di Tiongkok itu kota Peking ya. Kota Peking sekarang kalau saudara pergi ke Beijing ya, itu masih lihat benteng kota Peking. Benteng kota tebal sekali. Itu satu orang jenderal dari Jerman pernah waktu datang mengepung, ini tebelnya benteng ini bisa mau kalau dulu nggak ada pesawat ya, mau hancurkan benteng ini perlu waktu tahunan mungkin. Karena apa? Kota ini dilindungi. Jadi benteng ini artinya apa? Artinya itu Tuhan itu sepertinya di sekitar kita gitu, membentengi kita, ya, mengelilingi kita. Nah, musuh-musuh kita, kuasa jahat atau kemalangan apapun, waktu mau menyerang itu nggak bisa masuk. Karena apa? Karena kita dibentengi oleh Tuhan. Nah, begitu. Nah, jadi ayat yang pertama, Tuhan adalah terangku, keselamatanku, benteng hidupku. Nah, itu yang kita pegang.
Tuhan adalah yang memberi aku mengusir kegelapan, Tuhan yang melepaskan aku, Tuhan yang melindungi aku. Jadi Tuhan adalah terangku, keselamatanku, dan benteng hidupku. Itu artinya apa? Tuhan adalah yang memberikan aku kejelasan, harapan, Tuhan yang melepaskan aku, dan Tuhan yang melindungi aku. Dan ayat yang ke-1 dari Mazmur 27 ini langsung digemakan oleh ayat yang terakhir, ayat 14. Nantikan Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi kuatkan dan teguhkan hatimu ini sebetulnya perkataan dari Tuhan kepada Yosua. Ya, di dalam Yosua pasal 1 ya. Berani. Nah, itu kalau be courageous, do not be dismayed. Itu dalam bahasa Inggris. Berani, ya, berani. Nah, dalam bahasa Mandarin kang jang juang dan. Ya, berarti apa? Nyalimu, kuatkan nyalimu. Nah, seperti itu. Beranilah sekali. Nah, di dalam terjemahan, bahkan dalam terjemahan Alkitab lain itu be like a man. Ya, tapi ini kurang bagus ya, agak maskulin gitu ya. Jadi tapi maksudnya itu berani tegar, ya, kuatkan nyalimu, jangan takut. Kenapa jangan takut? Nah, karena apa? Karena Tuhan beserta aku. Apa dasarnya ayat 14? Kuatkan dan jangan takut. Ayat 1. Tuhan adalah terangku, keselamatanku, dan Tuhan adalah benteng hidupku. Jadi aku tidak usah takut, ya. Jadi di sini apa yang kutakutkan? Yang kutakutkan itu dikepung musuh, kegelapan. Yang aku takutkan itu kesesakan, dihancurkan. Tapi Tuhan itu adalah jawaban. Jadi ayat 1 ini memberitahu kepada kita, penyertaan Tuhan itu kita rasakan sebagai terang, sebagai keselamatan, ya, sebagai perlindungan. Lalu di dalam ayat yang kedua, ya, di dalam ayat yang kedua dikatakan apa? Dikatakan penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yaitu semua lawanku dan musuhku. Jadi di dalam Mazmur ini seringkali ada kata musuh, penjahat. Penjahat atau musuh ini mesti diartikan siapa, saudara? Jangan diartikan hanya sebagai orang lain yang memusuhi kita. Ya, ada orang Kristen bilang, loh saya tidak punya musuh kok. Saya nggak tahu siapa yang benci saya. Tapi musuh ini artinya besar, artinya luas. Jadi di dalam Mazmur, musuh itu juga mencakup apa? Problem. Ya. Masalah-masalah yang mengancam kita. Masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah keluarga. Ini semua musuh-musuh yang mau memakan kita. Apa artinya memakan kita? Nah, ini jangan diartikan secara harafiah. Jadi memakan itu artinya betul-betul mau menghabisi kita. Betul-betul mau mengalahkan kita dan membuat kita tidak ada jalan. Nah, tidak ada jalan. Nah, Daud di sini, ya, Daud di sini berkata, aku tidak akan takut. Tidak akan takut. Mengapa? Ya, karena Tuhan itu adalah terangku. Jadi aku tidak akan takut, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Tentara berkemah mengepung aku tidak akan takut, dia bilang. Sekalipun timbul peperangan melawan aku tidak akan takut. Jadi dia bilang ya, seberapa besarnya musuhnya. Ya. Jadi apa yang dikatakan di sini adalah seberapa besarnya musuhnya, ya. Seberapa jahatnya musuhnya, Tuhan lebih besar. Maaf, ini tolong dimatiin ya suaranya ya, sorry. Jadi seberapa besarnya musuh kita, ya, seberapa besarnya musuh kita, Tuhan tetap lebih besar. Jadi di dalam ayat kedua dan ayat ketiga, ya, dalam ayat kedua ayat ketiga dikatakan, sekalipun tentara mengepung aku, sekalipun aku dikepung, ya ini kan takut kan, musuhnya banyak kan. Nah, di dalam kebanyakan musuh ini pun Tuhan lebih besar. Jadi ini adalah masalah iman. Iman itu artinya apa? Iman itu berarti bukan orang lepas dari masalah, bukan. Iman itu berarti di dalam kehidupan kita siapa yang lebih besar? Masalah kita atau Tuhan? Gitu. Siapa yang lebih berkuasa? Masalah kita atau Tuhan? Ya. Nah, siapa yang lebih menakutkan? Begitu. Ya. Siapa yang lebih besar? Nah, jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan yang lebih besar. Nah, oleh karena itu kita selalu akan dilindungi Tuhan, begitu. Dilindungi Tuhan. Dan cara Tuhan melindungi kita itu seringkali unik. Karena Tuhan melindungi kita bukan berarti Tuhan membebaskan kita dari masalah, bukan. Kadang-kadang cara Tuhan melindungi kita adalah membiarkan masalah itu sampai ke kita. Bahkan membiarkan kita tertimpa oleh masalah tersebut. Tetapi waktu kita tertimpa oleh masalah itu, ya, justru kita akan menjadi lebih kuat. Nah, justru kita akan dilindungi. Nah, itu jadi di situ kuncinya di sana. Ya.
Kuncinya itu adalah bukan berarti kita bebas dari masalah, tetapi bahwa di dunia ini karena Tuhan itu berhikmat, kadang-kadang Tuhan membiarkan masalah itu menghantam kita. Tapi waktu masalah menghantam kita itu kita pasti percaya satu hal, kita tuh aman. Ya. Karena masalah itu walaupun mengganggu, bahkan membuat kita susah, masalah itu akan membuat kita apa? Membuat kita justru aman di dalam Tuhan. Dibentuk menjadi seperti Tuhan, ya, membuat kita lebih baik, membuat kita aman di dalam Tuhan. Justru mereka yang keluar dari masalah, mereka belum tentu aman. Jadi begini, cara Tuhan melindungi kita itu unik sekali. Ya. Jadi ini membaca ayat ini itu mengingatkan kita akan Roma pasal 8, ya. Roma pasal 8 ayat 34, ya. Kalau Tuhan di pihak saya, siapa yang melawan saya? If God is for us, who is against us? Jadi maksudnya siapa sih yang lebih besar dari Tuhan? Iblis atau Tuhan? Siapa yang paling besar? Ya, kuasa gelap atau Tuhan? Masalah kita atau Tuhan? Tuhan yang lebih besar. Tuhan yang paling besar. Nah, kalau yang paling besar di pihak saya, ya tidak ada yang bisa begitu. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Tidak ada yang bisa menghancurkan saya. Jadi walaupun Tuhan Yesus kelihatannya dihancurkan musuh atau mati, tapi dia dibangkitkan. Nah, jadi ada satu orang ateis yang terkenal, yang pandai sekali, ya. Namanya Ludwig Wittgenstein, ya. Seorang yang pandai sekali. Jadi suatu kali, ya, dia itu tercengang waktu dia melihat suatu pertunjukan agamawi, ya, dia tercengang. Dia bilang seperti ini, kalau Tuhan ada dan orang beriman kepada Tuhan, jaminan daripada orang yang beriman kepada Tuhan itu tidak ada satupun yang bisa mencelakai dia. Nothing can harm them ultimately. Jadi maksudnya apa? Tidak ada satupun yang secara final bisa mencelakakan kita. Kita bisa mati di dunia ini, kita bisa sakit di dunia ini. Tapi karena dunia ini bukan semuanya, ya, akan ada hidup yang akan datang. Tidak ada satupun yang bisa mencelakakan kita secara permanen. Tidak ada. Bahkan apa yang kita anggap sebagai masalah itu akhirnya bekerja untuk kebaikan kita. Nah, begitu. Jadi ini yang membuat kita itu takut akan Tuhan, ya, membuat kita itu percaya kepada Tuhan, ya. Jadi sebetulnya yang menakutkan itu apa, ya? Sebetulnya yang menakutkan itu bukan mengalami kesusahan, ya. Sebetulnya yang menakutkan itu adalah dimurkai oleh Tuhan sendiri. Itu yang lebih menakutkan, gitu, ya. Nah, Alkitab mengatakan kita harus takut pada sesuatu yang benar-benar menakutkan. Jangan takut kepada manusia yang cuma bisa mengambil nyawamu, tapi takutlah kepada Tuhan yang bisa mengambil, jangan takut pada manusia yang bisa mematikan tubuhmu, tapi takut pada Tuhan yang bisa mengambil tubuh dan nyawamu. Nah, jadi ayat 2 dan ayat 3 itu adalah perkembangan dari ayat pertama. Itu artinya apa? Who is the greatest? Siapa yang paling besar? Ya. Siapa yang paling besar? Yang paling besar itu sebenarnya yang paling menakutkan, ya. Tapi yang paling menakutkan ini Tuhan, ya, yang sebetulnya kita mesti takut, ini sekarang di pihak kita, begitu. Jadi ini pesan Alkitab, ya. Jadi pesan Alkitab itu adalah siapa yang paling menakutkan? Tidak ada yang lebih menakutkan dari Tuhan. Tidak ada yang lebih menakutkan dari dihukum Tuhan, dihakimi Tuhan. Tapi yang bisa menghakimi kita dan menghukum kita ini sekarang sudah berdamai dengan kita di pihak kita. Nah, jadi tidak perlu takut. Apapun yang terjadi pasti nanti mendatangkan kebaikan, nah, buat kita. Ya, ini. Jadi ini yang dimaksud di dalam ayat yang kedua dan ketiga. Jadi aku tetap percaya, ya. Nah, kemudian ayat keempat menarik sekali. Ayat keempat, satu hal yang ku minta dan itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Jadi ini menunjukkan kepada kita semacam reorientasi. Jadi satu hal yang ku minta kepada Tuhan. Apa yang ku ingini? Yang ku ingini adalah kebersamaan dengan Tuhan. Kebersamaan dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Nah, itulah yang aku ingini. Jadi janji Tuhan, ya, janji Tuhan itu akan dipenuhi ke orang-orang yang menjadikan Tuhan segala-galanya. Nah, itu penting sekali. Nah, seperti yang saya katakan 2 minggu lalu, kadang-kadang kita itu mengalami masalah. Kadang Tuhan membiarkan kita mengalami masalah itu tujuannya apa? Untuk membuat kita itu ditegakkan lagi, dibereskan lagi. Yang kamu cari itu siapa sih sebetulnya?
Yang kamu cari Tuhannya atau berkatnya? Begitu. Jadi kita ini sekarang mesti berintrospeksi. Saya mau Tuhan atau mau berkat Tuhan? Ya. Jadi ini seperti suami yang tanya sama istri atau istri yang tanya sama suami. Sebetulnya kamu mau saya atau mau harta saya? Misalnya. Sebetulnya kamu mau saya atau cuma mau kecantikan saya? Kalau saya tidak cantik lagi, sudah tua, kamu nggak akan mau. Apa yang kamu mau? Nah, jadi kadang-kadang di dalam keadaan kita ditindas, kadang-kadang di dalam keadaan kita ini mengalami kesesakan, Tuhan mau kita bereskan hal ini dulu gitu. Nah, jadi Tuhan mau kita sekarang mau cari siapa? Kita mengutamakan Tuhan atau mengutamakan keberesan masalah saya? Kita mau mengutamakan Tuhan atau mengutamakan ekonomi saya, kesehatan saya? Nah, itu yang kita sekarang itu mau ini apa namanya? Mau kita coba lihat begitu. Apa yang kita ini sekarang mau cari? Nah, yang mau kita cari adalah Tuhan sendiri. Jadi pesan dari Daud ini adalah Tuhan itu akan menjadi terangku, keselamatanku. Tuhan menjadi terang dan keselamatan untuk orang yang bagaimana? Nah, itu. Orang yang mengutamakan Tuhan, yang mencari Tuhan dalam segala hal. Jadi kalau kita kadang-kadang kita bisa menemukan ya, kita sebagai orang Kristen, waktu kita belajar untuk mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan, itu pertolongan Tuhan itu tiba-tiba bisa datang begitu. Ya. Jadi kita mesti mendahulukan Tuhan. Nah, mendahulukan Tuhan. Ya. Orang yang betul-betul mendahulukan Tuhan, yang mau mengerti ya, bahwa yang paling penting itu adalah apa? Yang paling penting itu adalah dia bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Jadi kita tidak akan takut. Kuncinya apa? Kuncinya kita tidak akan takut. Itu bukan masalah kita selesai, bukan. Jadi waktu Daud menulis Mazmur 27 ini, dia tidak bilang musuhku mundur atau musuhku mati di jalan. Tidak, musuhnya masih mengepung dia. Tapi Daud itu maksudnya berkata kepada kita. Kita tidak akan takut, kita akan bebas kalau kita mencari Tuhan dan mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Jadi firman Tuhan dan janji Tuhan ini dinikmati bukan nanti waktu masalahnya selesai, tapi justru di tengah-tengah masalah ini, di tengah ketakutan ini, di tengah kerisauan ini, kita mau mencari Tuhan. Mau mencari Tuhan dan mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Nah itu, ini yang diuji dari kita, yang dilihat dari kita. Apakah kita ini seperti Daud, yang ku minta ini, yang ku ingini, di rumah Tuhan seumur hidupku. Mencari Tuhan, menikmati baitnya. Jadi maksudnya bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang aku pentingkan. Nah, bersama-sama dengan Tuhan. Mengapa? Sebab Ia melindungi aku. Ya. Ia melindungi aku. Aku bisa menyaksikan kemurahan Tuhan dan saya belum membahas ini, dan menikmati baitnya. Jadi menikmati baitnya di sini artinya menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Nah, ada seorang ahli Alkitab yang mengatakan demikian, menikmati baitnya, menikmati Tuhan di sini itu ada 3 hal yang dinikmati. Apa yang dinikmati bersama dengan Tuhan? Pertama, yang dinikmati bersama Tuhan itu ya Tuhan sendiri, kebersamaan dengan Tuhan. Ya, Tuhan itu the most beautiful. Nah, Tuhan sendiri yang kita nikmati, kebersamaan dengan Tuhan. Kita mesti belajar untuk menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan dari membaca firman, dari berdoa. Nah, ini kita menikmati Tuhan. Yang kedua, yang kita nikmati itu apa? Yang kita nikmati itu adalah kalau kita bersama dengan Tuhan, kita menikmatinya itu kita bisa melihat segala hal dari sudut pandang Tuhan, begitu. Ya, ini yang kita nikmati. Kita melihat dari sudut pandang Tuhan, begitu. Jadi misalnya apa? Misalnya di dalam ayat yang ke-5 dikatakan, Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Jadi mengangkat aku ke atas gunung batu itu artinya apa? Ditaruh di tempat yang lebih tinggi. Jadi ditaruh di tempat yang lebih tinggi itu melihat musuh dari atas. Kalau melihat musuh dari depan, ya, kita berhadapan dengan musuh, itu kita takut. Tapi kalau kita lihat musuh dari atas, itu perspektif dari atas itu berbeda. Begitu. Ya, betul nggak? Jadi menikmati di sini itu artinya apa? Waktu kita bersama dengan Tuhan, kita lihat ini dari perspektifnya Tuhan. Nah, manusia itu seperti orang yang kita hidup ini seperti orang yang lagi menyetir mobil tanpa GPS, begitu ya.
Jadi kita cuma lihat di depan, waduh ini gangnya sempit ini tidak benar, ini tidak mungkin kesini jalannya. Tapi kalau kita lihat GPS kan lihatnya dari atas ya, dari satelit. Kita lihat ini sempit-sempit gini tapi akan masuk ke tujuan. Lewat jalan yang lebih lebar ya, malah macet. Kelihatannya dekat malah macet, malah nggak sampai-sampai. Atau ke jalan yang kita pikir bagus itu, yang nggak macet, yang lebar, yang baik, ternyata itu malah kesasar nanti. Begitu. Nah, jadi waktu kita bersama dengan Tuhan itu bukan berarti bahwa kita tahu masa depan kita akan gimana, bukan. Tapi paling tidak kita lihat dari perspektif Tuhan, semua beres. Tuhan itu maha tahu. Tuhan tahu apa yang terjadi buat kita. Dan Tuhan mengizinkan ini semua terjadi karena mau mendatangkan kebaikan buat kita, walaupun kita tidak mengerti. Jadi yang ini kita nikmati. Kita nikmati bukan hanya menikmati Tuhan sendiri, tapi menikmati perspektif dari Tuhan. Kita melihat bersama dengan Tuhan, melihat dari atas. Ya, melihat dari atas itu artinya apa? Semua ini akan beres, semua ini akan baik. Ya. Karena kita lihat hidup kita di dunia ini sebenarnya cuma sebentar, begitu. Dan bukan hanya itu, yang kita nikmati juga adalah apa? Pertolongan dari Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang kita nikmati. Yang kedua adalah sudut pandang Tuhan, ya, bahwa semua everything will be alright. Dan kemudian apa? Adalah berkat daripada Tuhan. Lalu sebab itu ia melindungi aku ke dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku di kemahnya. Jadi artinya apa? Tuhan ini melindungi saya, menyembunyikan saya di kemahnya. Jadi bersama dengan Tuhan, saya ini dilindungi, begitu. Nah, ini di sini ada satu hal yang menarik sekali, ya. Ada satu hal yang menarik sekali. Melindungi di kemahnya, disembunyikan di kemahnya. Ini ada dua arti yang penting sekali. Yang pertama, dilindungi di kemahnya, disembunyikan di kemahnya itu artinya apa? Artinya bahwa kita ini selama ada Tuhan, kita tidak boleh takut. Ya, kita dijaga oleh Tuhan. Tapi disembunyikan ini juga ada arti yang lain. Arti yang lain. Kemah Tuhan, yang disebut dengan kemah Tuhan itu ya sebetulnya ya, kalau kita lihat di Alkitab, yang disebut dengan kemah Tuhan itu ya Tuhan Yesus sendiri sebetulnya. Ya. Jadi Yesus itu firman yang menjadi daging. Jadi artinya apa? Kita sekarang bersatu dengan Tuhan Yesus. Hidup kita seperti hidupnya Tuhan Yesus. Nah, hidup Tuhan Yesus itu hidup yang bagaimana? Hidup yang tersembunyi, yang gak kelihatan di luar. Jadi Kolose pasal 3 berkata bahwa hidup kita sebagai orang Kristen sudah disembunyikan di dalam hidup Yesus. Artinya apa? Hidup Yesus ini kelihatannya dari luar ya. Kok Yesus ini susah ya? Tapi dia sebetulnya adalah yang disayang oleh Allah. Kelihatannya kok dari luar Yesus ini bahaya ya. Tetapi sebetulnya dia paling aman di dalam perlindungan Tuhan. Kelihatannya Yesus kok mati ya. Tapi kematian justru dikalahkan oleh Yesus. Kelihatannya Yesus kok lemah ya. Tapi Yesus ini yang paling kuat. Jadi menyembunyikan itu artinya apa? Hidup kita ini dari luar. Itu orang lain lihat hidup kita kok katanya kamu anak Tuhan. Tapi kok seperti ini ya. Ya. Kok kamu anak Tuhan tapi kok kurang kaya ya. Kamu anak Tuhan tapi kok sakit ya. Kamu anak Tuhan tapi kok hidupmu gak lancar ya. Karena apa? Hidup kita tersembunyi. Justru itu cara Tuhan melindungi kita. Nah ini aneh sekali. Logika Tuhan itu beda sekali. Alkitab mengatakan jalan yang besar menuju maut. Jalan yang sempit mengantar kepada keselamatan. Ya. Jadi di sini justru waktu kita hidup seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu hidupnya gimana? Di dalam keadaan susah, di dalam keadaan dia sampai mati, dia tetap taat dan percaya kepada Bapa. Taat dan percaya kepada Bapa, itu kuncinya. Itu hidup yang tersembunyi. Tapi justru yang tersembunyi ini adalah yang terlindungi. Di mana Tuhan Yesus tidak bisa dikalahkan oleh maut. Di mana Tuhan Yesus tidak bisa dikalahkan oleh penderitaan, oleh maut. Jadi ini masalahnya di sini. Kamu berlindung pada apa? Nah, itu masalahnya. Ya. Nah, saya dulu adalah seorang Buddhis, begitu ya. Jadi di Buddha itu ada pelajaran kita berlindung kepada apa? Ya, kita mengungsi kemana? Nah, jadi di dalam Buddhisme itu dikatakan seperti ini. Orang yang mengungsi
yang berlindung kepada harta benda, kepada kekayaan, kepada keberhasilan lahiriah, kepada kesehatan, ini semua justru dalam keadaan bahaya. Kenapa? Karena semua ini sementara. Sama seperti kita orang Kristen. Kita orang Kristen juga berkata berlindung pada Tuhan, disembunyikan oleh Tuhan. Justru disembunyikan oleh Tuhan ini yang dilindungi oleh Tuhan, walaupun kelihatannya kok sepertinya hidupnya susah. Ya, berlindung di dalam kemah Tuhan. Tapi orang yang berlindung kepada harta, kepada muka, kepada kepandaian, kepada keberhasilan, nah orang-orang seperti ini yang akan justru tidak dilindungi begitu. Jadi ini kita mesti membiasakan diri berpikir dengan caranya Tuhan. Nah, orang seperti ini yang akan dimakan oleh musuh, yang melihat segala sesuatu itu kelihatannya aman-aman saja. Nah, inilah jadi kita itu diangkat di atas gunung batu, kita dilindungi, kita hidup sama seperti Tuhan Yesus sendiri. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Jadi tegak kepalaku itu artinya apa? Nah, kepala kalau nggak tegak itu gimana? Nah, seperti ini. Nah, kepala kalau seperti ini nggak tegak, itu kepala menunduk, itu ada dua arti di dalam Alkitab. Kepala yang menunduk, arti yang pertama itu apa? Lesu, ya, putus asa, itu menunduk. Arti yang kedua itu apa? Malu. Nah, jadi menundukkan kepala itu artinya malu, nggak ada muka, atau putus asa. Menegakkan kepala, ya tidak malu dan tidak putus asa, ada keyakinan, begitu, keyakinan. Untuk orang yang percaya Tuhan, untuk orang yang berlindung kepada Tuhan, ada keyakinan. Nah, begini. Nah, ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nah, kita lihat di dalam ayat ke-7 kok berubah ya. Ayat ke-7 ini bahasanya berubah. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Nah, tadi rasanya itu penuh keyakinan ya. Penuh suatu kebanggaan ya, keyakinan. Ini sekarang kok tiba-tiba jadi seperti ini. Nah, ini justru menunjukkan apa? Menunjukkan dua hal. Yang pertama apa? Hidup rohani kita itu bisa naik, bisa turun, dan itu biasa. Ya. Jadi kita jangan sampai sebagai orang Kristen kita merasa orang Kristen yang baik itu orang yang rohaninya itu selalu high gitu ya. Selalu up terus, penuh keyakinan, sukacita terus, senang terus. Tidak mesti. Kadang-kadang di dalam keadaan kita putus asa, kita berseru kepada Tuhan. Nah, seringkali dalam keadaan kita putus asa itu kita tidak tahu ya gimana caranya berdoa. Nah, waktu kita tidak tahu bagaimana caranya berdoa, kita menggunakan Mazmur ini menjadi apa? Lidah kita. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Nah, justru karena kita tahu Tuhan itu keselamatan kita, karena kita tahu Tuhan itu melindungi kita, maka sekarang kita bisa berseru kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak ada, ya, ngapain berseru? Kalau Tuhan tidak ada, ya, buat apa putus asa? Justru keadaan kita putus asa, keadaan kita sedih, itu karena apa? Kita mau mencari Tuhan. Ada dasarnya di situ. Jawablah aku, kasihanilah aku dan jawablah aku. Nah, jadi kadang-kadang kita perlu berdoa menggunakan apalagi dalam keadaan sekarang, bukan cuma kadang-kadang ya, sering kita perlu mendoakan dengan perkataan Mazmur ini, jawab aku Tuhan, tolong aku, jawab aku, kasihanilah aku. Ya, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Jadi ini sekali lagi menarik sekali ya. Ini ayat ini, ku cari wajahku, aku mencari wajah Tuhan. Ini bersambungan dengan ayat yang keempat. Satu hal yang ku minta pada Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan, itu artinya melihat wajah Tuhan, melihat kebaikan Tuhan. Nah, melihat kebaikan Tuhan, ayat keempat ini bergema dengan ayat yang ke-8. Aku mau mencari wajah Tuhan. Jadi artinya apa? Dia bilang, Tuhan, kadang saya itu merasa saya itu dekat dengan Tuhan, besar dengan Tuhan. Cuman kadang saya juga merasa saya jauh dengan Tuhan. Hidup rohani itu nggak mesti selalu merasa dekat dengan Tuhan. Kadang-kadang saya merasa saya itu begitu jauh dari Tuhan. Nah, waktu saya merasa jauh dari Tuhan, saya mau mencari wajah Tuhan lagi. Saya mau mencari, menyaksikan Tuhan lagi. Jadi waktu kita minta kepada Tuhan, ya, waktu kita minta Tuhan, Tuhan tolong saya, ya, usaha saya goyah, saya kurang sehat. Waktu kita minta seperti itu, apa sebetulnya kita minta?
Kita mau mencari wajah Tuhan. Kita mau menyaksikan kehadiran Tuhan. Ya, Tuhan tolong saya. Saya ingin mencari wajah-Mu. Nah, ayat 9, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hambamu. Ya, janganlah menyembunyikan. Jadi Tuhan tolong kasihani saya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat ya, sebetulnya dari Alkitab ya, Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita. Ya, Tuhan tidak pernah menyembunyikan wajahnya dari kita. Karena apa? Sebetulnya kitalah yang menyembunyikan wajah dari Tuhan. Ya, jadi Allah itu adalah Allah yang setia. Allah yang setia. Oleh karena itu waktu kita berkata, Tuhan janganlah menyembunyikan wajah-Mu dari aku, itu artinya apa saudara? Itu artinya merupakan panggilan juga buat kita sendiri mendekat kepada Tuhan. Maksudnya itu. Karena Tuhan tidak mungkin menjauhkan wajahnya dari kita atau jauh daripada kita. Nah, orang kalau ditinggal Tuhan, ya, ditinggal Tuhan itu paling malapetaka. Ditinggal Tuhan itu adalah orang yang tidak pernah merasa mau mencari Tuhan. Itu orang yang ditinggal Tuhan. Jadi orang yang ditinggal Tuhan itu orang yang nggak butuh Tuhan, orang yang nggak merasa perlu mencari Tuhan. Tapi kalau sampai ada orang takut ditinggal Tuhan, ini berarti orang yang belum ditinggal Tuhan berarti. Karena Tuhan itu selalu mencari kita lebih dulu. Jadi kalau kita bisa berteriak minta tolong pada Tuhan, itu bukti bahwa Tuhan bersama kita. Jadi waktu Daud berteriak, Tuhan jangan tinggalkan saya, dia langsung berkata apa? Dia langsung berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Nah, jadi di sini itu Daud mau jawab dengan iman bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Begitu. Nah, Tuhan tidak akan meninggalkan dia, tapi kitalah yang meninggalkan Tuhan. Nah, oleh karena itu sering kali Tuhan mengizinkan pencobaan datang supaya kita mendekat, mencari wajah Tuhan. Jadi di saat susah, kita bukan cuma minta masalah kita diselesaikan, tapi kita juga, Tuhan, aku mau mencari wajah-Mu. Aku mau menikmati sekali lagi kehadiran Tuhan. Dan kehadiran Tuhan yang ku nikmati bisa menghasilkan apa? Aku bisa melihat segala sesuatu dari perspektif Tuhan. Dan nanti waktu pertolongan Tuhan datang, aku bisa menyaksikan kemurahan hati Tuhan. Nah, kemudian ayat ke-10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Nah, ini bukan berarti bahwa ayah ibunya Daud itu meninggalkan Daud, bukan, ya. Tapi artinya apa? Ini merupakan kebiasaan sastra daripada orang Yahudi. Jadi maksudnya logikanya Daud itu seperti ini. Di dunia ini siapa sih yang tidak akan meninggalkan kita? Di dunia ini teman bisa tinggalkan kita. Bahkan suami atau istri pun mungkin bisa tinggalkan kita. Tapi yang tidak akan tinggalkan kita itu orang tua kita. Ya walaupun orang tua banyak kelemahan di dunia ini ya. Kasih yang paling bisa diandalkan itu kasih orang tua. Walaupun ada kasusnya orang tua meninggalkan anak. Tapi overall ya, orang tua lebih bisa diandalkan dari teman. Nah, Daud bilang seperti ini. Kamu merasa bahwa di dunia ini yang paling bisa diandalkan kan orang tua. Tapi yang lebih bisa diandalkan dari orang tua itu Tuhan. Berarti kasih Tuhan terhadap saya itu melebihi kasih orang tua terhadap saya. Jadi kita tidak bisa kebayang kasih sayang Tuhan itu besar. Nah, kalau Tuhan menyayangi kita lebih daripada orang tua kita menyayangi kita, nah, kita nggak perlu takut. Apa yang terjadi diizinkan Tuhan karena ada berkat yang lebih besar. Jadi hal yang sulit, hal yang kelihatannya buruk diizinkan karena ada kebaikan yang lebih besar. Karena apa? Karena dia jauh daripada orang tua. Ya. Kadang-kadang orang tua kita mengizinkan kita mengalami sesuatu, menghukum kita misalnya waktu kita masih kecil. Nah, kalau anaknya pandai dan punya pikiran yang lebih dewasa, walaupun dia bingung kenapa orang lain seperti ini, tapi dia paling tidak dia percaya papa mama saya maksudnya baik. Ini untuk kebaikan saya sendiri. Nah, apalagi dengan Tuhan. Kalau Tuhan melebihi orang tua kita, yang buruk yang terjadi diizinkan Tuhan pasti mendatangkan kebaikan yang lebih besar lagi. Nah, begitu. Dan kemudian dikatakan di sini, janganlah dan kemudian Tuhan tunjukkan jalanmu supaya aku berjalan di jalan yang rata.
Nah, jalan yang rata di sini bukan selalu berarti jalan yang lancar, bukan. Ya. Jalan yang rata itu adalah artinya jalan yang benar. Ya. Jalan yang benar. Jalan yang dikehendaki Tuhan. Karena ada jalan yang kelihatannya lancar tapi nggak benar. Begitu ya. Jadi ini pepatah orang Tionghoa, ini bukan orang Kristen yang bilang ya, pepatah orang Tionghoa ya. Orang Tionghoa bilang justru di balik kemalangan itu ada kesuksesan. Tapi di balik kesuksesan itu seringkali ada kemalangan, bilang seperti itu. Maksudnya apa? Jalan yang kita pikir bagus itu belum tentu menuntun kepada kelancaran. Jadi maksudnya jalan yang benar ini artinya apa? Jalan yang benar ini ada dua arti. Arti yang pertama itu adalah jalan yang benar itu adalah jalannya Tuhan Yesus sendiri. Kita percaya dan taat di dalam keadaan seperti ini. Ya, kita mau percaya dan taat. Nah, ini jalan yang benar. Walaupun sulit, udahlah, ini benar. Ini nanti sampai ke tujuan. Nah, ya, ini jalan yang kelihatannya tersembunyi tapi benar. Ya. Banyak orang berbondong-bondong lewat jalan tol. Tapi itu sebenarnya salah. Ya, kita masuk lewat jalan yang sempit, tapi ini sebenarnya jalan tikus. Ya, ini sebenarnya jalan yang benar. Gitu. Nah, ini adalah maksud Daud itu seperti ini. Nah, supaya apa? Janganlah menyerahkan aku kepada penuduhku, saksi-saksi dusta. Penuduh, ya, saksi dusta itu adalah orang yang menuduh kita. Menuduh itu di dalam bahasa Ibrani-nya itu hasatan, ya, setan. Jadi setan itu pekerjaannya menuduh kita. Jadi jadi setan selalu bilang di depan Tuhan, yang sama seperti setan bilang di depan Tuhan untuk Ayub ya. Orang seperti ini ya. Kalau kamu berkati Tuhan, ya dia puji Tuhan, bersyukur. Tapi kalau Tuhan tidak berkati, udah deh pasti dia akan ngeluh dan mengutuki Tuhan. Percaya saya deh. Nah, Tuhan bilang, oke, coba saya lihat mana yang benar. Nah, jadi setiap kali ada kesesakan, itu selalu adalah seolah-olah itu merupakan kontes antara Tuhan dengan setan. Ya, sama seperti yang dialami oleh Ayub. Setan bilang, liatin, ini dia nih kalau kita cobain dia pasti nanti akan berontak nih, melawan Tuhan. Jadi maksudnya Daud, jangan biarkan orang-orang seperti ini atau setan, musuh-musuh saya itu suka begitu, lihat saya jatuh. Biarkan saya menang. Lalu kemudian di yang terakhir dikatakan seperti ini, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Jadi kita yakin. Ya, Tuhan itu baik dan Tuhan itu akan mendatangkan berkat yang besar. Nah, kesimpulannya apa? Nantikan Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu, nantikan Tuhan. Nah, nantikan Tuhan, menunggu Tuhan, ini juga bisa diterjemahkan sebagai apa? Menunggu Tuhan itu bisa diterjemahkan sebagai berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Menunggu itu maksudnya berharap. Jadi berharap kepada Tuhan itu artinya apa? Kita mau menantikan Tuhan, mau menyaksikan Tuhan. Begitu. Nah, berharap apa? Berharap dari ayat 13. Aku percaya aku akan melihat kebaikan Tuhan. Jadi ayat 13, ayat 4, ayat 8 ini saling bersambung ya. Ayat 4, aku yang kuingini menyaksikan kemurahan Tuhan. Ayat ke-8, aku cari wajah Tuhan. Ayat 13, aku percaya aku akan lihat kebaikan Tuhan. Jadi dia menunggu Tuhan. Sekarang dia menyaksikan Tuhan, kepingin lagi, menyaksikan lagi, terus menunggu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan yang lebih besar. Ya, menyaksikan Tuhan. Nah, menunggu Tuhan dan teguhkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Nah, coba saya tanya kepada saudara nanti jadi Alkitab itu di mana Tuhan ada beserta apa yang dikatakan Tuhan, sering-sering dikatakan Tuhan itu apa? Jangan takut. Waktu murid-murid Yesus takut lihat Yesus di atas permukaan air, Yesus bilang apa? Jangan takut, ini aku. Waktu Abraham dijanjikan Tuhan, Abraham bilang apa? Jangan takut Abraham, ini aku. Aku menjadi bentengmu. Waktu Yosua mau memimpin orang Israel, Tuhan bilang apa? Jangan takut, aku beserta engkau. Jadi jangan takut di sini bukan berarti apa? Jangan takut, semua akan jadi lebih baik, bukan itu. Jangan takut sebab kamu sebetulnya pintar kok, bukan. Jangan takut karena simpanan uangmu masih banyak, bukan. Jangan takut karena aku beserta dengan engkau. Artinya maksudnya seperti ini. Jadi ayat ini masih diterjemahkan seperti ini, ayat 14. Nantikan Tuhan bersama dengan Tuhan.
Jadi waktu kita menanti Tuhan, itu kita sudah disertai dengan Tuhan. Gitu ya. Menanti Tuhan itu kita disertai dengan Tuhan. Dan waktu kita disertai dengan Tuhan dan menanti Tuhan itu kita tidak akan takut. Kita akan berani. Nah, ya. Dan terakhir sebelum saya menutup, apa artinya berani? Ya. Berani itu artinya apa? Ya. Apa artinya berani? Nah, berani itu bukan berarti orang yang tidak pernah takut, bukan. Orang yang tidak mengenal takut ya, itu orang yang berbahaya. Orang yang apa aja tidak takut ya, tidak takut ketularan virus ya, keluar nggak pakai mask ya, itu berbahaya. Ini orang yang kurang berhikmat sebetulnya ya. Orang berani itu bukan orang yang nggak takut, pasti ada takutnya. Tapi orang yang berani itu adalah orang yang melihat bahwa ketakutannya dia akan menghalangi dia mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Sekali lagi, orang yang berani itu bukan berarti orang yang tidak takut. Pasti ada takutnya. Takut itu lumrah. Tapi orang yang berani adalah orang yang melihat, kalau saya terlalu takut, saya tidak akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Ya. Nah, dulu waktu saya masih kecil belajar renang ya. Jadi kalau belajar renang itu kan takut air itu. Apalagi mesti belajar ke tempat yang agak seru ya, agak dalam itu ya. Kadang-kadang ada pelatih renang ya, yang suka jeburin ini murid-muridnya gitu ya. Ya. Takut, ayo kalau takut terus ya kapan kamu bisa renang? Nah kadang-kadang saya takut pulang rumah nggak jadi renang, tapi saya kepingin jadi orang yang bisa berenang. Ini adalah suatu kebaikan. Karena saya kepingin saya punya kemampuan berenang, saya merasa ketakutan saya ini malah menghalangi saya terus maju. Nah ini namanya berani. Jadi berani itu maju untuk mendapatkan kebaikan yang lebih besar. Ya. Begitu. Nah kebaikan ini lebih besar. Mengapa? Karena kita mendapatkan janji Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menyertai kita. Nah, jadi perkataan Tuhan buat Daud, buat Yosua, ini juga buat kita. Jangan takut. Jangan takut, tunggu Tuhan. Tunggu Tuhan itu artinya apa? Bukan berarti pasif, santai-santai di rumah menunggu Tuhan. Ya walaupun sekarang masa karantina ya. Tapi maksudnya itu apa? Kerjakan pekerjaanmu, tugasmu. Nggak usah takut. Walaupun kita melihat tugas kita itu kok kelihatannya nggak ada harapan ya. Walaupun kita melayani sekian lama kok hasilnya kurang ya. Tapi jangan takut, kerjakan saja. Ya. Orang Israel waktu masuk ke tanah Kanaan ya takut. Orang Kanaan gede-gede ya, seperti raksasa. Kita seperti belalang katanya. Bisa diinjek. Ya, tapi kita mesti berani. Berani itu apa? Berani itu karena kita mau mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Apa? Tanah Kanaan. Nah, tapi yang terakhir kedua, berani ada dasarnya. Ada modalnya. Berani kalau nggak pakai modal itu irasional. Berani dasarnya apa? Tuhan beserta kita. Nah, gitu ya. Tuhan adalah terang kita dan keselamatan kita. Baik, sampai di sini dulu ya. Jadi ini nanti kita bisa renungkan. Nah, kita bisa renungkan, kita identifikasikan siapa musuh kita. Tuhan adalah terangku, Tuhan tolong. Saya merasa hidup saya gelap sekarang. Ya, Tuhan tolong. Tuhan tolong saya supaya saya berani. Ya. Dan perkataan ini ya, ayat 14, katakan pada diri saudara, janjikan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau menjadi orang yang kuat, aku mau menjadi orang yang menanti Tuhan. Jadi doa, ya doa dengan mazmur itu harus selalu diakhiri dengan semacam janji, semacam respons. Tuhan, saya mau jadi orang yang menantikan Tuhan. Tuhan, saya mau jadi orang yang kuat atau teguh. Tapi respon ini nggak sombong. Respon ini juga bilang, tapi Tuhan, saya ini bukan orang yang pemberani. Tapi Tuhan, saya ini juga bukan orang yang kuat. Bukan orang yang bisa menantikan Tuhan. Tapi saya mau. Saya mau. Nah, yang Tuhan mau itu biasanya adalah kesediaan kita, bukan kemampuan kita. Kita mungkin tidak mampu, tapi kita bersedia enggak? Saya mau, saya bersedia. Nah, ini kesimpulan dari doa ini yang kita bawa ke Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan saya. So help me God, kuatkan saya. Saya mau menjadi orang yang teguh, saya mau menjadi orang yang kuat menghadapi masalah, menjadi orang yang mencari Tuhan, menunggu Tuhan bersama Tuhan. Tuhan kuatkan, Tuhan beri saya kemampuan. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau menunjukkan kami sekali lagi untuk percaya, berharap dengan percaya, berharap bersama dengan Tuhan, supaya kami berani untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik.
Tuhan, mampukan kami orang-orang yang lemah, yang bersandar pada Tuhan. Masa sekarang ini penuh kegelapan, penuh dengan ancaman. Tapi biarlah kami tetap bisa berkata, Tuhanlah terang kami, keselamatan kami, gunung batu kami. Satu hal yang aku minta, yaitu berdiam bersama dengan Tuhan seumur hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.